Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu, para rawuh, pegiat pesyarikatan, guru, karyawan, komite SMP Muhammadiyah Ngemplak dan Cangkringan. Jadi Ngemplak dan Cangkringan ini barengan nih di SMP ini. Pak Kepala selamat nggih. Sudah punya orang tua 2. Jadi PCM-nya 2. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, wali murid. Saya mboten Bu lenggah ngeten iki. Saya mboten. Bapak-bapak saya mboten. Semangat nggih. Saya sudah ini mungkin 376 titik ini sejak Januari. Itu selalu di forum-forum ini. Itu ibu-ibu itu lebih banyak daripada bapak-bapak. Anjing nggih. Nggih istimewa. Jadi bapak-bapak, saya juga bapak gitu ya. Memang nasibnya dhewe niku nek wonten acara ngeten iki sing kathah ibu-ibuke. Mbuh nek dhewe niku sok rada wegahan apa pripun ning wanci ibu-ibu itu napa nggih rajin menawi wonten acara kados ngaten. Nggih, kalau wau dingendikaken bilih kula kedah caos atur pengajian iftitah 10 sampai 15 menit. Mila namung 15 menit. Sakniki jam 09.00 kirang sedasa. Nggih mengke nek pun jam 09.00 mengke sing asta. Nggih Bapak sekalian, alhamdulillah enjang menika kita saged pepanggihan wonten ing forum ingkang insyaallah manfaati rawuh Ustadz AMB. Nanti AMB itu apa? Monggo nanti jangan pirsa beliau piyambak ya. Insyaallah beliau ini ilmunya tinggi ya. Hanya nanti saya nggak bisa membersamai sampai akhir Ustadz. Jadi mohon izin saya harus ke mana? Jetis ya setelah ini. Ya, insyaallah. Mila ibu-ibu, bapak-bapak, naik wonten sesi tanya jawab, mungkin sing kathah sing nyuwun pirsa, mumpung ilmune dhuwur. Nek mboten ditangleti mungkin mboten medal sedanten ilmune. Hari ini temanya parenting. Bagaimana kita memastikan mampu berperan sebagai orang tua bagi anak-anak kita, mampu memberi ruang pembelajaran yang maksimal supaya anak-anak kita kelak betul-betul tumbuh seperti yang diharapkan oleh agama. Enjang bar subuh kula pun bidal griya ngisi pengaosan kepada orang tua murid. Jadi hari ini kayaknya serinya orang tua murid. SD kelas 6 yang akan menghadapi ASPD ya. Untuk mencari SMP ada ratusan juga, tadi saya matur banyak. Kebetulan SD Muhammadiyah Sapen itu anak saya 3 sekolah di situ. Jadi saya sebagai penasihat komite nggih menyampaikan beberapa hal di situ. Niki Ibu Bapak remen ngangge basa Jawi napa basa Indonesia? Napa basa Arab? Campur nggih. Nah tadi saya tidak menyampaikan materi parenting karena sudah ada ahlinya. Tapi saya sampaikan pengalaman saya. Bapak Ibu sekalian, saya ini lahir dan besar di keluarga Muhammadiyah. Jadi suasana dan budayanya ya budaya Muhammadiyah. Muhammadiyah niku siji ngagama niku mboten mung tinggal wae dhewe ning tinggo liyan. Namanya bagaimana kita bisa beragama memberi manfaat bagi
yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sejak kecil, kalau Syekh Khalid, ibu saya itu pengurus Aisyah. Aisyah niku organisasi perempuannya Muhammadiyah. Sejak masih hamil sudah dijak rapat. Ketika lahir bayi dijak rapat. Kecil SD gitu kalau ibu saya rapat, saya di pojokan diberi buku gambar sama pulas. Pulas tahu mboten pulas? Pulas niku pensil warna. Rapat sak jam nggih ming buku gambar siji kalih pulas, rapat 3 jam nggih ming buku gambar niku kalih pulas. Mboten nonton handphone, tidak ada gadget-gadget, tidak ada. Gaweane ming niku saben Selasa sore rapat di kantor PP Aisyah, samben Selasa sore. Nganti sakniki nek rapat PP Aisyah itu Selasa sore. Sampai suatu hari saya bisa naik sepeda motor punya SIM. Sayalah yang mengantarkan ibu saya rapat dan nungguin di situ. Sampai suatu hari saya kuliah, ketika ibu saya minta diantar ya saya antar. Sampai satu saat saya harus ujian besoknya atau malamnya. Ibu saya minta rapat ya saya antarin. Konsekuensinya rasa sinau mboten napa-napa. Bijine elek nggih, pancen elek wong ra sinau. Ning kan ngeterke ibune. Ibu bapak sekalian, kita ini sebagai orang tua, akhirnya suatu hari kita menyadari bahwa ade niku mengiso nyangoni ilmu, nyangoni hikmah. Nah hikmah niku bapak-bapak. Tapi yang diutamakan di keluarga saya itu yang disebut dengan akhlak. Nah, akhlak inilah yang akan membawa anak kita itu besok sukses apa tidak. Bukan masalah otaknya bagaimana, pintere kaya ngopo, bijine matematika piro. Tapi akhlak ini penting. Sehingga sering dikatakan beragama itu adalah akhlak. Beragama itu akhlak. Luqman surat 31 ayat 12 sampai 19 mungkin diwaos mau ten dalem. Niki acara pengawasan apa parenting nggih? Parenting nggih. Nggih pun. Mungkin iftitah nggih. Iftitah niku nggih niki wae mungkin sedelet. Ibu-ibu mangke nek ten dalem, insyaallah ini muslim ya. Kalau muslim nanti dibuka Quran surat Al-Luqman. Surat Luqman. Luqman cerita tentang seorang ayah yang mampu menghikmai setiap peristiwa, dibuka ayat 12 sampai ayat 19. Itu diceritakan di situ pentingnya berbudi pekerti yang baik. Ya. Nah, kalau kita sukses membawa anak dengan akhlak itu, Allah anak ini akan kemana-mana suatu hari dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang baik. Itu yang sekarang ini dikatakan soft skills. Soft skills. Selain kemampuan berbahasa, kemampuan komputer dan sebagainya. Terus ibu bapak sekalian, zaman itu sekarang berubah cepat. Saking cepetnya adewe niku mboten ngerti sesuk ajeng kaya napa. Ketika saya usia 12 tahun, seusia putra-putri bapak ibu ini kelas 7, 8, 9. Dulu orang tua saya tidak tahu bahwa suatu hari akan ada handphone dengan gambar macam-macam seperti ini. Orang tua saya tidak tahu. Kita sekarang tidak tahu besok itu apakah kalau mau telepon masih harus bawa kotak kayak gini atau cukup kedap-kedap gitu. Ada yang betul ngerti. Dan kita tidak bisa memprediksi besok akan seperti apa. Yang penting adalah kita menjaga anak kita sebagai titipan Allah. Bisa survive, bisa bertahan, bahkan bisa membuat perubahan di era apapun yang kita tidak terbayang sekarang. Di beberapa perusahaan mas kepala sekolah, saya ini konsultan, itu diminta dulu membuat vision. S2 saya Human Resource Organisasi, ya, organisasi dan Human Resource. S3 saya tentang kepemimpinan. Saya diminta membuat visi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi perusahaan ini akan bagaimana. Saya katakan di era disrupsi, sudah tidak relevan lagi bicara 10 tahun, 20 tahun lagi. Jangan-jangan 3 tahun lagi perusahaan Anda ini tutup.
Bukan karena perusahaannya berkinerja buruk, tapi karena mungkin pasar sudah tidak butuh produk Anda lagi. Kenapa? Karena disrupsi. Disrupsi itu satu era ketika barang-barang, keahlian, jasa itu sudah tidak relevan lagi. Ini kalau kayak contoh nggih. Tahun 90-an saya sudah wirawiri di Jakarta karena saya ada bisnis di Jakarta. Saya punya langganan sopir taksi. Sopir taksi ini wong Betawi, Bu. Waktu itu ya, umurnya 30-an. Dia hafal semua jalan di Jakarta. Sampai tahun 2000-an awal saya masih bersama dia. Ya. Tahun 90-an itu enggak ada handphone GSM, yang ada AMPS. AMPS niku sistemnya mboten nonton WA, mboten nonton SMS, rano gambare, nek telepon mlebu niku rano jenenge, pokoknya mengkol nonton telepon. Jadi nek kaya telepon ngomah niku, nek diangkat niku ora ngerti, sinten nggih, kira-kira gitu. Nek sakniki ibu-ibu ditelepon kan metu jenenge gitu. Nek ibu tulis di memori, nek mboten kan nggih mung metu angkane gitu. Nah, saat itu saya sudah berkenalan dengan bapak ini. Kemudian ketika telepon mulai masuk GSM, mulai ada SMS. Nah saya SMS-an, Pak nanti saya naik pesawat turun di Cengkareng. Saya naik Damri nanti dijemput di Semanggi ya Pak. Iya Mas, dah jemput. Dari Semanggi itu kemudian saya tanya, saya mau ke Kebayoran baru di sini. Oh iya, berapa menit? Dia bilang 17 menit Pak. Waktu itu tidak ada Google Map, nggak ada ojek online. 17 menit, tapi nanti agak muter ya Pak, karena jalan itu tadi diperbaiki. Tahu dari mana? Di pos kota ada. Pos kota itu koran lokal Jakarta. Tadi juga di radio ada. Oh ya sudah. Kemudian saya pergi lagi ke Pluit, Jakarta Utara. Dia tahu jalannya, cepat. Dia bisa prediksi, oh 23 menit Pak. Ini. Kemampuan itu hanya dimiliki mereka yang punya pengalaman 10-20 tahun nyopir taksi di Jakarta. Kalau tidak ya kita nggak tahu jalan-jalan di Jakarta begitu rumit. Bapak Ibu sekalian, 2005, 2006 dia masih nyopir taksi. 2010, 2012 saya minta si bapak ini sudah semakin tua belajar pakai handphone. Nggak mau. Buat apa Mas? Nggak usah lah. Saya sudah hafal jalan Jakarta. Saya katakan nanti yang membuat bapak nggak bisa kasih makan anak istri bukan karena bapak tidak hafal Jakarta. Tapi bapak tidak hafal cara hidup yang baru di Jakarta. Pirsa mboten. Setelah itu masuklah ojek online. Ada anak yang umurnya baru 25 tahun, 28 tahun, baru dapat SIM mungkin setahun 2 tahun yang lalu ngelamar jadi supir Gokar, Grabcar, Uber. Begitu ngelamar masuk nggak hitung jam. Itu kalau kita pencet-pencet, saya mau ke Pluit ditunjukkan. Bapak biayanya segini, sekian menit nanti lewat ini begini-begini. Akhirnya orang-orang seperti Pak Taksi tadi itu namanya disrupted, tidak lagi terpakai. Keahlian dia apal jalan, apal mana, apal jalur, enggak terpakai lagi. Ini namanya disrupsi. Disrupsi itu akhirnya keahlian tertentu, pengalaman tertentu hilang, terdisrupsi, tergusur oleh apa? Oleh teknologi. Dulu sebelum handphone Bu, ada namanya pager. Ini yang usianya 50 tahun ke atas ngalami. Pager niku kotak cilik saukuran korek api itu. Ada layarnya, nanti munculnya tulisan teks jalan. Kalau saya mau pesan ke Pak Nur Sasongko, Bapak mohon nanti bisa hadir pengajian sore gitu. Itu kalau tulisannya kepanjangan nggak bisa, harus pendek. Dulu kita nggak pegang handphone, nggak ada handphone tuh nggak kepikir saat itu. Jadi modal saya sebagai orang bisnis waktu itu hanya pager itu sama uang 50 rupiahan atau kartu telepon karena di sepanjang jalan itu ada titik-titik telepon umum. Jadi kalau muni tulit gitu dibuka diminta telepon ke kepala sekolah ini. Saya harus nyari apal telepon umum di mana, saya masukkan kartu, Mas nonton dawuh nopo. Lama-lama pager hilang, disrupted, diganti handphone AMPS. Handphone AMPS hilang, diganti GSM. GSM hilang, sekarang masuk Android.
Mungkin besok Android hilang cuman kedap-kedap gini. Bayangkan suatu hari putra putri ibu akan hidup dengan kedap-kedap itu. Terus piye carane? Ampun tanglet kula, tanglete kepada ahlinya nanti. Yang saya bisa sampaikan di sini ibu-ibu sekalian. Nomor satu. Niki nek pas ngeten ampun difoto nggih, niki dikira kampanye niki mungkin. Insyaallah makanya nomor 1 ning nek ngeten niki mungkin. Jangan pernah anak tidak dikenalkan agama sejak mula, sejak dini. Karena itu pegangannya. Saya sekarang mengalami, anak saya 4 bu, yang paling gede niku kos ten Semarang. Wedok. Isine mung deg-degan bapak niku. Saya katakan kamu itu kekasih hatinya bapak. Nah iso sampean bengi yo telepon bapakmu nok. Akhirnya sekarang telepon, alhamdulillah ada teknologi. Pakai video call, bapak aku udah di kos gini-gini alhamdulillah. Legorin. Sudah makan belum? Dan saya bilang nanti jangan bosan ya, setiap malam bapak akan nanya, kamu sudah makan belum? Hari ini kamu belajar apa? Hari ini kamu nambah teman berapa? Hari ini kamu berbagi kepada siapa? Saben dino bu. Bapaknya ya ora jeleh-jeleh, anaknya ra entuk jeleh. Karena anak di usia dia sekarang nanti mungkin bisa bertanya ke Ustadz AMP. Nek bocah umur sakmono iki kira-kira nek dijawab ngono iki bosen apa ora gitu. Setengah jam anak milenial itu suruh enggak pegang handphone itu rasanya wis mungkin kaya demam gitu ya. Ada penelitian di Amerika, di kulturnya Amerika. Saben dina niku adewe buka nutup. Itu 150 kali. Wong Amerika. Wong Indonesia kalau dereng maca penelitiannya. Apa artinya? Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya handphone semacam ini, yang punya handphone gede Android atau iPhone, sehari itu nek orang buka rasanya iki ana sing kurang. Nah nek sing dibuka niku ilmu-ilmu sing manfaat, ilmu parenting tinggon didik anak, ilmu kesehatan, ilmu pendidikan, ilmu-ilmu yang menambah hikmah kepada diri kita, insya Allah nggih malah dadi ganjaran. Tetapi kalau ilmu yang dibuka itu nol, malah meng delok TikTok gitu ya, wong joget-joget, bendina meng delok wong joget gitu. Meng delok iklan kudung, bendina ratu kutuku gitu. Gitu Pak, delok wah sandale ape-ape ini ya ratu kutuku gitu. Sementara ada banyak waktu yang harusnya kita bisa lakukan untuk yang lain, maka itu sayang sekali. Nggih, surat 103 niku surat Al-Asr. Menungso janjane ketemune ming rugi karo rugi. Ora ana bathine niku menungso. Ning boten rugi menawi awake dhewe niku nglampahi kabecikan. Kemudian apa? Saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Maka sering-seringlah hadir semacam ini agar kita saling bertemu dan saling memberi nasihat. Salah sijine tombo ati niku napa Bu? Kumpulono wong kang saleh. Kumpulono wong kang saleh. Nah sakniki niku kira-kira nggih judule niku. Ade itu agak ngumpuli wong soleh. Soleh niku punya sisi kebaikan yang berangkat dari ridhone Gusti Allah. Insya Allah ini Ustadz AMP ini Ustadz Soleh. Nanti dimintai ilmu nih. Ampun dadi wong rugi. Nyuwun ilmu nih Ustadz untuk anak saya. Nanti juga kalau ilmu itu dibagikan gratis, ya itu diterapkan. Kalau putra putri ibu suatu hari jadi anak soleh, maka itu juga jariah untuk Ustadz AMP. Ya saya melu sidik lah, aku melu ndongake. Oke Bapak Ibu, dados bismillah kita niatkan hari ini ibu bapak rawuh niku niate napa? Niate bukan sekedar hadir golek ilmu, ning memastikan
anak-anak kita besok jadi anak-anak yang soleh. Kalau doa saya keempat anak saya itu 3 hal. Ya Allah, jadikanlah anak saya soleh solihah. Nek lanang nggih soleh, nek wedok solihah. Yang kedua, ya Allah jadikan anak saya cerdas bijaksana. Yang ketiga, nek soleh solihah cerdas bijaksana hari ini di negeri ini pun kathah wong Indonesia ngoten niku. Ning kenapa isih kaya ngene? Karena kurang yang ketiga. Yang ketiga setelah soleh solihah cerdas bijaksana, saya minta kepada Allah nyuwun betul, ya Allah jadikan anak saya pemberani. Yang kurang di negeri ini adalah orang soleh, orang pinter dan pemberani. Yang ada soleh pinter delik neng pojokan. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi orang-orang pinter tidak ada di depan, tidak mengambil keputusan, tidak menjadi pemimpin untuk rakyat banyak. Jadi ini keputusan yang diambil, keputusan yang tidak pintar. Maka monggo berdoa. Tadi ada 300-an juga orang tua murid. Saya ditanya sama kepala sekolah, Bapak ngersake nopo? Terakhir saya katakan saya hanya minta mohon dengan segala hormat kepada orang tua murid. Mohon mulai sekarang niatkan dan doakan anak-anak kita kelak menjadi pemimpin. Supaya apa? Supaya negeri ini ya, kelak menjadi negara yang betul-betul seperti yang diimpikan oleh para pendahulu dulu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di generasi kita tidak bisa, insya Allah generasi anak-anak kita. Bukan urusan pangkat, bukan jabatan. Ibu-ibu remen mboten nek putrane niku dadi bupati napa wali kota. Remen mboten Bu? Nek mboten nggih mboten napa-napa niki kula nyuwun pirsa. Remen apa mboten? Remen. Dadi gubernur remen apa mboten? Nek ten mriki mboten wonten pilihan gubernur. Dadi presiden remen apa mboten? Remen. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk besok jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur. Kalau tidak kita siapkan anak-anak kita sejak dini. Nyiapkene pripun? Kula mung saged matur kala wau. Cedhake karo Gusti Allah, jaga akhlake. Mengke suatu hari Bapak Ibu akan pisah dengan mereka ketika anak-anak ini mulai besar. Mulai sekolah, mulai bekerja. Apalagi yang Anda pegang kecuali nilai yang sama. Nilai itu nilai agama. Insya Allah dengan doa ini maka anak-anak kita kelak akan terpilih, diberikan ridho Allah menjadi pemimpin bagi mereka yang beriman. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dan jadikan anak-anak kami ini imam, pemimpin dari mereka orang-orang yang beriman. Insya Allah satu langkah sudah tepat. Insya Allah Bapak Ibu mensekolahkan Ananda di SMP Muhammadiyah Ngemplak. Suatu hari benih yang kita tanam akan kita rasakan. Saya sih berharap suatu hari ketika saya tua, saya ketemu presiden yang besok saya tanya, Mas, dulu Anda lulusan mana? Oh saya Jogja Pak, Sleman. Oh enggak, alhamdulillah. Sekolahnya mana? Saya alumni SMP Muhammadiyah Ngemplak. Itu harapan kita semua agar kelak anak-anak kita bisa menjadi pemimpin, menjadi pengubah kondisi kita menjadi lebih baik. Nyuwun sewu Bapak sekalian, kula mboten saged dangu niki kedah pindah pun dikodo-kodo kawit wau. Hari ini saya 8 agenda sejak habis subuh tadi. Jadi saestu nyuwun sewu mboten saged ngerencangi. Tapi insya Allah kalau kita doa bersama-sama yang terbaik untuk anak-anak kita, Allah akan jaga, Allah akan berikan inayah. Dan jangan pernah putus asa mendoakan anak-anak kita. Sesulit apapun situasinya,
tulus saja, niatkan semua hanya untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah itu pintu langit yang kayak apa pasti akan terketuk. Yakin saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Nyun sewu nae wonten ingkang kirang prayogi, nyun sewu nae wonten kalepatan kekirangan. Mugi Gusti Allah tansah ngijabahi hajat kita sedaya. Sehat sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.